Hidup seperti mengendarai sepeda. Untuk menjaga keseimbangan, kita harus tetap bergerak. Kalimat yang terucap pada Albert Einstein yang berarti dalam, yang bermakna, hidup akan jauh lebih bermakna bila terus bergerak. Dan sebaliknya, ketika kalian bergerak, hidup akan menjadi jauh lebih bermakna. Selamat siang kepada Dewan Juri yang terhormat. Kami dari tim RTD Star akan menjelaskan mengenai opini kami, yaitu pada mosi peran pemerintah mengenai pekerjaan di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo buddhaya, salam kebajikan, swastiastu. Perkenalkan, saya Miftahul Alidina yang akan menjadi pembicara pertama pada opini kali ini. Awal mula munculnya perdebatan dan topik kali ini yaitu karena resahnya masyarakat Indonesia, resahnya generasi milenial di dunia terhadap adanya peluang kerja di masa depan. Dengan adanya sumber daya manusia yang baik, tentu menjadi pertumbuhan ekonomi yang baik pula. Hal tersebut juga sangat berkesinambungan terhadap pemerintah maupun kepemerintahan negara Indonesia. Kepemerintahan negara Indonesia sudah tercantum pada Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus bersifat amanah, demokratis, bersih dari korupsi, maupun hal-hal yang tidak mengenakan. Apakah hal tersebut benar-benar terjadi adanya? Maka dari itu kami tim RTD Star akan mengupas tuntas mengenai mosi perdebatan dan opini pada kali ini. Kepada Dewan Juri yang terhormat, saya Miftahul Alidina menjadi pembicara pertama pada opini kali ini, mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan wassalamualaikum. Ramai-ramai pasukan berkuda. Mereka datangnya asalnya dari negeri Malaka. Banyak kegagalan yang ada karena tidak dihargai dan tidak dianggap ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para hadirin dan Dewan Juri yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Tafel Maulana Tendra sebagai pembicara kedua dari tim RTD Star akan melanjutkan pemaparan opini yang telah disampaikan oleh kawan kita Miftahul Aulidina. Baik, kita akan masuk ke materi. Ya, tidak dapat dipungkiri bahwa peran tenaga kerja ini memang sangat penting untuk yang namanya keberlangsungan ekonomi suatu negara. Tanpa adanya tenaga kerja, kita tidak akan tahu bagaimana nasib negara kita. Menurut dari jurnal yang telah diungkapkan oleh Ibu Maulida Indriani dalam jurnal yang berjudul Peran Tenaga Kerja bagi Perkembangan Ekonomi Indonesia, yang menyebutkan bahwa faktor produksi adalah tenaga kerja itu sendiri. Jika tidak ada tenaga kerja, maka dapat disimpulkan bahwa ekonomi negara akan runtuh. Atau bisa dibilang jantung dari perekonomian adalah suatu tenaga kerja. Namun sayangnya, sekarang kita mengalami masalah yang sangat fatal, yaitu adalah kurangnya lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan di Indonesia sekarang sangat langka. Menurut dari Badan Pusat Statistik, pengangguran terbuka Indonesia mencapai angka 5,32%. Sangat tinggi untuk sebuah negara yang bergantung kepada tenaga kerja. Hal ini sangat berbahaya para hadirin dan Dewan Juri sekalian. Sekarang kan di tahun 2025 kita akan menghadapi yang namanya bonus demografi. Maka dari itu kita harus secara berkala menyelesaikan masalah ini. Jika tidak, tahun 2025 bukan pertumbuhan ekonomi yang kita dapat, namun angka kriminalitas yang justru melonjak dan naik tinggi. Dalam hal ini kami menemukan beberapa fakta lapangan mengapa hal ini masih terus terjadi di negara kita tercinta. Yang pertama yaitu adalah populasi kita yang terbesar di Asia dan terbesar nomor 4 di dunia. Maka tidak heran kita kekurangan pekerjaan, karena tidak mungkin pekerjaan bisa menjangkau sebegitu banyak orang yang ada di usia produktif. Yang kedua yaitu adalah pendidikan kita yang memang betul-betul buruk. Tidak bisa kita pungkiri bahwa pendidikan kita memaksa dan mematikan kreativitas anak-anak kita, generasi muda kita sejak dari sekolah dasar.
Hal ini terjadi dikarenakan pendidikan kita yang terbiasa memaksa siswa untuk mengikuti standar yang ditetapkan oleh kurikulum kuno ini daripada mengikuti kemauan siswa itu sendiri. Yang akibatnya siswa menjadi siswa yang tidak memiliki bakat dan passion mereka akan mati. Baik buah pepaya, buah selasih. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Emroid Muharram, pembicara ketiga dari tim RD Star. Di sini saya akan menyampaikan opini untuk memperkuat dan mempertegas kembali argumentasi dari tim kami. Dewan Juri yang terhormat, kita ketahui bersama bahwa sumber daya alam yang ada di Indonesia sangatlah melimpah. Sumber daya alam tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah Indonesia. Hal tersebut pula yang menjadi ganjalan bagi kami, kaum milenial. Bagaimana pemerintah bisa memanfaatkan sumber daya alam tersebut dengan baik dan benar. Dan salah satu cara untuk memanfaatkan sumber daya alam tersebut adalah dengan cara memaksimalkan SDM yang ada di Indonesia. SDM Indonesia sangatlah rendah. Hal tersebut dipengaruhi oleh sistem pendidikan yang buruk, yang menyebabkan SDM yang dicetak oleh negara Indonesia kurang berkualitas jika dibandingkan dengan negara-negara lain. SDM yang tidak berkualitas menyebabkan kurangnya orang-orang yang berkualitas untuk membuka lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan sangat dibutuhkan oleh kami, kaum milenial. Karena pada kedepannya, kami kaum milenial akan menjadi pemimpin bangsa. Dan hal tersebut pula, kami membutuhkan lapangan pekerjaan. Dan kami menuntut kepada pemerintah, agar pemerintah bisa memberikan suatu kebijakan agar SDM yang dicetak haruslah unggul dan bisa menyebabkan lapangan pekerjaan yang baik. Jika tidak ada lapangan pekerjaan, akan jadi pengangguran. Jika jadi pengangguran, adanya kemiskinan. Bila ada kemiskinan, akan jadi kehancuran dalam bangsa tersebut. Hal tersebut pula yang harus menjadi PR bagi pemerintah, agar pemerintah seharus bisa untuk memanfaatkan SDM yang ada dan meningkatkan SDM tersebut. Dewan Juri yang terhormat, selain itu, yang kedua adalah kebijakan dari pemerintah pada saat ini. Kebijakan pemerintah pada saat ini tidak mendorong UMKM. Padahal UMKM adalah salah satu pembuat lapangan pekerjaan. BLT salah satu contohnya. Kebijakan BLT sangatlah merugikan bagi negara. BLT bukan untuk digunakan hal-hal yang produktif, tapi malah digunakan hal-hal yang konsumtif. Bagaimana Indonesia bisa maju jika dana tersebut digunakan untuk hal-hal yang konsumtif, seperti untuk membeli kulkas, memberi makanan, memberi hal-hal yang lain yang tidak mana untuk konsumsi sehari-hari, bukan untuk hal-hal yang untuk berproduksi untuk kita ke depannya bagaimana, untuk seperti apa. Hal itulah yang bagi kami sangatlah mengganjal, terutama bagi kami kaum milenial. Seharusnya pemerintah memberikan dana modal bagi kami untuk membuka usaha, bukan malah untuk BLT. Yang ketiga, pemerintah seharusnya bisa mengecek bagaimana kedepannya Indonesia ini. Lapangan pekerjaannya di Indonesia kedepannya harus bagaimana. Karena Indonesia akan mendapatkan bonus demografi, yaitu semua 70% warga negara Indonesia adalah warga yang bekerja pada tahun 2045, yaitu di usia antara 15 sampai 64 tahun. Jika hal tersebut tidak bisa dimanfaatkan, akan menjadi pedang bermata dua. Akan bisa menusuk bangsa Indonesia dan bisa membubarkan bangsa Indonesia. Karena jika 70% tersebut tidak bisa mendapatkan lapangan pekerjaan, akan mengakibatkan kriminalitas yang tinggi dan pada akhirnya membuat perpecahan. Hal tersebut pula yang membuat kami kaum milenial sangat tidak setuju pada kebijakan pemerintah pada tahun-tahun ini. Seharusnya pemerintah bisa memberi kebijakan seperti memberikan bantuan modal, memberikan membuka lapangan pekerjaan, dan membuka kebijakan untuk memudahkan perizinan dan birokrasi untuk membuat perusahaan. Hal tersebut seharusnya pemerintah kerjakan, bukan malah investor asing disuruh masuk untuk memanfaatkan sumber daya alam kita yang banyak. Sekian opini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.